Selamat pagi. Ada yang nyapa di chat? Gek Kiran dan Nitya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Gek Kiran dan Nitya. Selamat pagi. Pagi Bu Guru. Ya. Selamat pagi Gusti Agung Satria Putra. Kelas berapa ya itu ya? Saya Bu Guru. Iya, kelas Bu berapa? Guru. Oh, Gong Bung D. De Bu Guru. Iya, Gong D. Halo Gong D, apa kabar? Baik Bu. Baik. Iya. Baiklah. Jadi pertemuan PNK kita hari ini nanti akan dimulai dengan doa dan duduk hening terlebih dahulu seperti biasa. Kemudian akan ada cerita dan juga bernyanyi. Ya, sudah siap anak-anak mengikuti PNK hari ini? Siap. Sudah. Siap? Kita mulai ya. Baik, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Semuanya ambil sikap duduk yang baik. Ambil sikap duduk berdoa. Sikap duduk yang baik, tulang punggungnya tegak lurus. Ya. Baik, sudah semuanya. Tidak ada yang bermain lagi. Semuanya ambil sikap duduk yang baik. Pejamkan mata. Berdoa Gayatri mantra dimulai. Baiklah. Sekarang marilah kita lanjutkan dengan duduk hening. Ambillah sikap duduk yang paling baik. Mohon semuanya kamera on ya. Ambil sikap duduk yang baik. Pastikan tulang punggung tegak lurus. Kepala tidak mendunduk ataupun mendongak. Tangan berada di atas
atas lutut. Ibu jari bertemu dengan jari telunjuk. Pejamkan mata. Fokus pada aliran nafas. Ucapkan so di dalam hati ketika menarik nafas. Dan ucapkan ham ketika menghembuskan nafas. So. Bayangkan di setiap menarik nafas. Lama sekali. Energi cinta kasih. Bantuin aku nyanyi siapa? Ribut nangis. Duduk hening. Duduk nih, Bu duduk sini di bawah. Ibu juga belajar nih kayaknya. Duduk nih, duduk hening. Segala energi negatif dan perasaan-perasaan tidak baik yang ada di dalam diri. Ini bayangkan seperti cahaya kasih muncul Tempat HP ini. di tangan dua air mata. Sila ada dah. Ini tempat HP ini dah. Cahaya kasih mulai membesar, menyinari kepala dan pikiran kita. Kepala dan pikiran kita disucikan oleh cahaya kasih, sehingga kita dapat selalu memikirkan hal-hal yang positif, memikirkan hal-hal yang baik dan benar. Perlahan cahaya kasih mulai turun melalui kerongkongan menuju ke hati kita. Hati kita bagaikan sekuntum bunga teratai yang mekar kelopak demi kelopak tersentuh cahaya kasih. Hati kita dipenuhi oleh cinta kasih dan kedamaian. Ini bayangkan cahaya kasih mulai menyebar, menyinari kedua tangan kita. Kedua tangan kita disucikan oleh cahaya kasih, sehingga tangan kita selalu dapat berbuat kebaikan, menolong sesama, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Cahaya kasih bergerak turun, menyinari kedua kaki kita. Kedua kaki kita disucikan oleh cahaya kasih, sehingga kaki kita dapat selalu menuntun kita melangkah ke tempat-tempat yang baik dan ke tempat-tempat yang suci. Cahaya cinta kasih
mulai bergerak naik, menyinari bibir dan lidah kita. Bibir dan lidah kita disucikan oleh cahaya kasih, sehingga bibir dan lidah kita dapat selalu mengucapkan Doyang, doyang, doyang. kata-kata yang sopan serta tidak menyakiti siapapun. Di cahaya kasih mulai menyinari kedua mata kita. Mata kita telah disucikan oleh cahaya kasih, sehingga mata kita dapat selalu melihat kebaikan dari setiap orang dan dapat selalu belajar dari setiap peristiwa yang terjadi di hidup. Cahaya cinta kasih mulai menyinari telinga. Kedua telinga kita disucikan oleh cahaya kasih, sehingga telinga kita dapat selalu mendengarkan hal-hal yang baik dan benar. Kini bayangkan cahaya cinta kasih kembali berada di kening, menyinari seluruh tubuh kita, sehingga tubuh kita dipenuhi oleh cinta kasih. Marilah kita sebarkan cahaya cinta kasih pada orang-orang terdekat kita, pada keluarga kita, pada ayah bunda kita, pada saudara-saudara kita, pada guru-guru di sekolah, pada teman-teman kita, pada seluruh makhluk ciptaan Tuhan, pada seluruh alam semesta beserta isinya, sehingga tiada lagi kegelapan, yang ada hanyalah cahaya. Marilah kita bawa kembali cahaya cinta kasih kembali berada di hati kita, sehingga cahaya cinta kasih selalu menuntun kita di sepanjang hari. Cahaya di dalam hati. Cahaya di dalam. Cahaya di dalam. Kini marilah katakan satu dengan cahaya alam semesta. Aku berada di dalam cahaya. Aku adalah cahaya. Aku yang sesungguhnya adalah cahaya.
marilah kita doakan seluruh alam semesta beserta isinya agar selalu berbahagia dan damai. Semoga manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, alam semesta beserta isinya agar selalu berbahagia dan damai. Damai, 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 damai di dunia. Damai, 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 damai semuanya. Damai semuanya. Damai semuanya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gosok-gosokkan kedua tangan. Usap-usapkan ke wajah. Usap-usapkan ke tangan dan ke seluruh tubuh. Ya. Nah, jadi tadi kita sudah berdoa dan duduk hening. Sekarang kita akan lanjutkan dengan bercerita ya. Jadi anak-anak yang sikapnya tolong ambil sikap duduk yang baik ya, tidak ada yang sambil tiduran. Nah, sekarang cerita akan diisi oleh Bu Guru Deni. Silahkan Bu Guru Deni. Selamat pagi anak-anak. Pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Pagi Bu Guru. Pagi Bu Guru. Bu Guru. Ibu Guru di sini. Ibu Guru. Ya. Ini mau semua anak on kameranya ya, sehingga Ibu Guru tahu semua sudah siap di depan ini ya, di depan kelas daring ya. Semua ikut di kelas daring ini ya. Dan Ibu Guru bisa lihat kamera. Oke, kalau ada masalah tidak apa-apa, tapi kalau tidak bermasalah kameranya silakan tekan. Kalau bermasalah tidak apa-apa kok. Nah, anak-anak, hari ini kita menunggu kehadiran Pak Guru Eri dulu di sini. Ada Pak Guru Eri nggak di sini ya? Ceritanya akan disampaikan oleh Pak Guru Eri. Di mana ya Pak Guru Eri, sudah nyampe belum di sini ya? Ini belum nyampe ya? Pak Guru Eri-nya belum nyampe ya? Oke. Nah, halo anak-anak. Sudah sarapan semuanya ya? Sudah. Ya, bagus. Anak-anak, di PNK berikutnya. Sudah Bu Guru. Ya, terima kasih sayang. Di PNK berikutnya, Ibu Guru harapkan semuanya ikut anak-anak ya. Semuanya ikut, semuanya on kamera. Jadi Ibu Guru bisa lihat ya, kalau kalian bisa mengikuti PNK dengan baik. Misalnya duduk hening dengan baik. Jadi semuanya melakukan kegiatan duduk hening dan terlihat di kamera. Ya, karena setiap kegiatan PNK direkam anak-anak. Jadi akan terlihat ya, kalau kalian melakukan kegiatan meditasi dengan baik, akan terlihat di layar ya. Jadi itu dengan demikian, Ibu Guru tahu ya, bahwa kalian benar-benar berpartisipasi dalam PNK hari ini. Demikian maksudnya. Kalau kameranya gelap kan Ibu Guru nggak tahu ada orang nggak di balik layar ya. Kalau gelap kan Ibu Guru nggak ini jadinya tidak lihat ya bagaimana
aktivitas kalian mengikuti kegiatan PNK ini. Begitu anak-anak ya. Kalau kalian on kameranya, jadi Bu Guru bisa lihat, oh kalian benar-benar hadir di sini menyimak kegiatan meditasi, kegiatan bercerita, ataupun bernyanyi yang disampaikan oleh ibu bapak guru kalian. Itu anak-anak. Kameranya on, tapi suaranya di-mute. Ya, suaranya dimatikan. Tapi bagi anak-anak yang ada gangguan atau ada masalah dengan kameranya, tidak apa-apa, tidak on. Tapi yang masih bisa di-on-kan anak-anak ya. Biar ibu guru lihat partisipasi kalian ya. Ibu guru senang ya lihat wajah-wajah kalian pagi ini ya, ceria dan sehat semuanya. Ya, mari sebentar ya anak-anak ya. Pak Guru Eri sebenarnya punya cerita yang bagus hari ini untuk disampaikan. Oke. Ya, nah, siapa yang tadi sudah mengikuti duduk hening dengan baik? Angkat tangannya. Angkat tangannya, siapa yang sudah mengikuti? Ya, bagus sekali. Ya, wah, sumpahnya angkat tangan ya. Nah, Ibu Guru ingin menyampaikan ya, cerita singkat ya. Cerita singkat, sebelum nanti disambung oleh ceritanya Pak Guru Eri ya, kalau Pak Gurunya hadir di sini ya. Tadi sebelum Bu Guru masuk ruangan ini, Pak Guru Erinya menyampaikan akan memberikan cerita bagus pada anak-anak ya. Tunggu. Oke, bagaimana kalau sambil tunggu, mungkin anak-anak masih ingat lagu ini ya? Suluh kecil penuntunku, biarkan kau bersinar. Pernah dengar lagu itu nggak? Ada yang pernah diajarkan lagu itu nggak? Bener ya lagunya seperti itu? Coba dengar. Saya pernah. Kecil penuntunku, ku biarkan dia bersinar. Suluh kecil penuntunku, ku biarkan dia bersinar. Suluh kecil penuntunku, ku biarkan dia bersinar. Bersinar selamanya bersinar. Bersinar selamanya bersinar. Yang pernah dengar lagu itu, coba angkat tangannya. Yang pernah mendengar lagu itu, angkat tangannya. Oke, banyak yang sudah pernah dengar lagu itu ya. Banyak juga yang tidak angkat tangan ya. Ya, Nana. Coba Ibu Guru tunjuk ya, satu orang anak untuk bernyanyi ya, yang tahu lagu ini ya. Siapa ya? Coba Ibu Guru tadi lihat Yosid angkat tangan ya. Yosid mau menyanyikan Yosid ya? Yuk, on coba Yosid ya. Tapi Yosi nggak hafal lagunya. Ya, coba dengarkan teman-teman yang lain ya. Suluh kecil anak-anak ya. Silakan Yosid. Nggak hafal. Nggak hafal. Tidak terdengar suaranya Yosid. Nggak hafal Bu Guru lagunya itu. Oh, nggak Kecuali hafal? pernah denger sih. Haira kok. Halo? Halo, Mbak? Halo? Ya. Oke, nggak hafal ya? Oke dah. Oke. Nah, anak-anak. Coba Ibu Guru panggil di sini Indra kelas 5 ada nggak di sini? Ada nggak di sini Indra kelas 5? Ada, Bu. Indra. Halo. Halo, Bu. Iya Indra, sambil menunggu Pak Guru Eri ini, mungkin Pak Guru Eri masih gangguan ininya. Indra mau nggak di sini berbagi ya? Berbagi, bercerita yang Indra kirimkan dongengnya. Selamat Bisa pagi ya? Bu Guru. Ya, Pak Guru. Bisa nak, bisa Indra ya? Yang ngomong dari sekalian dulu. Saya bunyi ya. Gimana
biar yang ngomong layarnya besar gitu. Posisi sini saya nggak tahu siapa yang ngomong, biar saya tahu cara yang ngomong siapa gitu. Tadi yang saya bilang ada, tapi saya lihat di mana ini. Biar gede. Oke, Pak Guru Eri sudah di ruangan ya? Halo Pak Guru Eri. Pak Guru, Ya, nyanyi Pak Guru. Nah, oke. Ya. ya. Oke, terima kasih Pak Guru. Anak-anak sudah menunggu ceritanya Pak Guru ya, karena saya tadi menyampaikan kalau Pak Guru Eri akan membawakan cerita yang sangat menarik hari ini. Ya, anak-anak saya tidak sabar mendengarkannya. Ya, silakan Pak Guru Eri, waktu dipersilakan. Ya, baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Pagi Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Luar biasa ya. Luar biasa ya pagi hari ini Pak Guru lihat semua anak-anak, wih semangatnya mantap ya. Keren anak-anak ya. Semoga anak-anak selalu sehat ya. Anak-anak sehat semua kan? Sehat Pak Guru. Pak Guru. Sehat Pak Guru, sehat. Wih, Sehat Pak Guru. Oke, baik. Kalau semua sehat, Pak Guru juga doakan anak-anak semoga semua selalu sehat dan bahagia di rumah ya. Oke, selalu jaga kesehatan. Kalau anak keluar kemana-mana pakai masker, terus juga selalu cuci tangan ya. Terus juga anak-anak jaga jarak sama teman. Jangan terlalu close banget ya. Jadi tetap jaga kesehatan itu aja. Sama makan makanan yang bergizi, banyak minum air, terus rajin olahraga ya. Itu aja deh Pak Guru. Sekarang Pak Guru akan lanjut untuk membawakan sebuah cerita yang dimana judulnya adalah Sebiji Permen. Wih, keren ya. Judulnya tuh udah ada maknanya di balik judul ini ya. Sebiji Permen. Anak-anak tahu permen nggak? Tahu Pak Guru. Tahu. Siapa suka makan permen? Tahu. Sama coklat tahu. Sama tahu permen. Tahu. Pasti anak-anak semua suka makan permen ya. Pak Guru tahu kok anak-anak suka makan permen. Kakak. Baik, sekarang Pak Guru akan ceritakan sedikit ya. Pada zaman dahulu kala, ya gitu. Halo, bisa di-unmute dulu anak-anak yang masih agak ada suara-suara gitu di rumahnya. Ya, jadi pada zaman dahulu kala terdapat sebuah kerajaan yang sangat besar. Ya, kerajaan ini memiliki seorang raja yang sangat bijak ya. Bijak itu artinya baik anak-anak ya. Bijak itu artinya baik, dewasa, pemikirannya tuh pokoknya hal-hal yang baik, hal-hal yang maju itu namanya bijak ya. Ada seorang raja yang namanya bijak. Namanya bijak. Ada seorang raja yang memiliki sifat yang bijak kayak gitu ya. Akhirnya raja ini ingin memilih seorang menteri. Dia ingin mempunyai seorang menteri yang memiliki kasih yang sangat luar biasa. Jadi dia baru punya menteri 4. Dia Oke. Dia mempunyai 4 menteri ya, jadi dia kurang 1 menteri. Nah, dia pengen nyari 1 menteri yang di bidang sosial gitu, ibaratnya orang yang mempunyai cinta kasih yang bisa memajukan kerajaannya biar semakin sejahtera dan memberikan banyak bantuan kepada rakyatnya. Nah, tapi ketika dia ingin mencarikan menteri ini, dia membuat sebuah sayembara anak-anak. Nah, raja ini membuat sayembara adalah diundanglah semua rakyat yang mau ikut sayembara ini. Akhirnya si raja ini bilang bahwa siapapun orang yang memiliki ketulusan hati dan suka membantu atau hobi menolong sesama dan lain-lain, pokoknya seperti itu, bisa ikut sayembaranya nanti berikan persembahan terbaik kalian kepada sang raja gitu. Jadi misalkan nih si A punya persembahan apa, misalkan dia punya suatu karya seni atau mungkin dia punya mempunyai suatu hal yang bermanfaat untuk raja, dia bisa kasih sebagai rasa persembahan dia kepada
sang raja ya. Akhirnya nanti raja akan menilai yang mana persembahannya yang paling baik, yang paling bermakna dan mempunyai nilai, dia akan dijadikan menteri ya. Jadi raja yang menilai persembahan mana yang terbaik seperti itu ya. Nah, setelah itu akhirnya semua orang berbondong-bondong nih untuk, saya ikut, semuanya orang menabung uangnya, menabung makanan, menabung semuanya, dikumpulkan sama orang ini, ya orang-orang ini rakyatnya dikumpulkan semua uang yang dia punya, harta yang dia punya untuk diberikan kepada raja sebagai persembahan. Itu awalnya, oke? Nah, sedangkan ada seorang anak yang bernama Pak Guru, namain siapa kira-kira ini ya? Pak Guru namain Yoga aja ya. Oke. Pak Guru namain Yoga anaknya ya. Jadi berbeda dengan Yoga ini. Yoga ini seumuran Pak Guru ya. Ceritanya seumuran Pak Guru sekitar 20 tahunan ya. Jadi Yoga ini mempunyai tabungan yang sedikit, anak-anak. Dia punya tabungan yang sedikit karena dia baru bekerja juga. Terus dia berpikir, aduh apa yang bisa saya berikan kepada sang raja ya untuk membahagiakan sang raja dan saya ingin memberikan terbaik untuk raja saya gitu. Akhirnya semua anak-anak yang seumuran dia dan bapak-bapak yang udah kaya-kaya gitu, dia memberikan yang terbaik untuk sang raja itu berupa kayak persembahan buah-buahan yang sangat besar, banyak. Terus dia ada yang memberikan banyak hal pokoknya yang mewah gitu untuk sang raja. Akhirnya si Yoga ini, dia seperjalanan menuju kerajaan, dia hanya berbekal beberapa keping emas gitu anak-anak ya, hanya beberapa kecil keping emas atau koin uang-uang yang receh gitu. Dan dia bingung, dia mau ngasih apa kepada sang raja. Nah, suatu saat ada seorang prajurit kerajaan ya yang diharuskan oleh sang raja untuk mengintai. Nah, rakyatnya ikut sayembara itu kayak jadi CCTV gitu ya prajuritnya. Jadi prajuritnya ditugaskan, "Hei, engkau prajurit, ribuan prajurit nih gitu, tapi engkau harus menyamar untuk mengetahui gerak-gerik atau apa yang dilakukan oleh peserta sayembaranya ini. Apakah dia memberikanku dengan cara yang benar, apakah dia memberikan aku persembahan dengan cara yang salah, seperti itu. Nah, karena beberapa orang, dia mencuri anak-anak. Kita katakan A, B, C, D, ya itu dia mencuri demi memberikan hal yang terbaik untuk raja. Dia mencuri di peternakan orang, dia mencuri di kebun orang, sehingga hasil curian ini diberikan kepada sang raja, seperti itu ya. Beberapa orang melakukan hal yang seperti itu. Beberapa orang juga dia memberikan apa yang dia punya, harta bendanya kepada sang raja gitu. Nah, berbeda dengan si Yoga, akhirnya dia diikutin sama prajurit kerajaan. Seperjalanan dia ke kerajaan, nah di perjalanan yang pertama dia menemui seekor anjing ya yang bernama Ciko ya, seekor anjing yang bernama Ciko. Dia kelaparan anak-anak. Nah kan si Yoga lagi makan nih ceritanya di warung ya, dia lapar sekali dan dia hanya bawa uang yang sedikit. Dia makan di warung, habis itu belum aja habis makanan anak-anak, anjingnya itu dia kayak kaing-kaing gitu loh. Kayak gitu ya, dia kelaparan sekali anak-anak ya, anjingnya itu sampai mengkeruk-keruk kakinya Yoga gitu, aku mau makan, mungkin gitu anjingnya ya, dia lapar sekali. Nah abis itu si Yoga dia kayak kasihan gitu anak-anak sama anjingnya, wih kasihan ya kamu Ciko, kamu nggak makan ya pasti gitu. Abis itu makanannya Yoga yang baru dimakan beberapa suap aja, dia rela berikan semuanya itu untuk anjing tersebut anak-anak, dia rela memberikannya kepada si Ciko. Nah, akhirnya si Ciko makan dengan lahap anak-anak ya, sampai cekuan dia si Ciko ya, sampai gitu dia anjingnya ya, saking lahapnya dia makan. Akhirnya si Yoga pun dia bahagia. Wah ya Tuhan, terima kasih saya masih bisa berbagi dengan sesama makhluk hidup seperti itu. Akhirnya yang kedua, dia bawa air anak-anak. Dia seperjalanan tuh kan kering nih, kering panas cuacanya. Nah, seperjalanan itu dia bawa air hanya 1 botol. Dan dia rasa cukup untuk sampai ke kerajaan, sambil dia minum di jalan. Akhirnya dia lihat apa yang terjadi anak-anak. Ada sebuah pohon yang kering banget anak-anak. Dan bahkan kering benar-benar udah mau mati anak-anak. Pohon yang layu seperti itu. Akhirnya dia berpikir, waduh di mana saya bisa cari air ya? Wih, sedangkan di kanan dan di kirinya itu kayak gurun. Kayak tempat yang kering seperti itu ya.
waduh kasihan ya pohon ini hanya ada satu pohon di jalan itu anak-anak, dan itu pun kering pohonnya. Jadi semua orang yang melihat pohon itu nggak ada yang peduli anak-anak. Semuanya, saya nggak peduli juga sekedar pohon. Akhirnya orang-orang pada jalan biasa. Yang terjadi apa? Hanya Yoga yang membantu pohon itu anak-anak. Dia masih punya sekitar 2,5 liter air yang seharusnya dia minum ya sampai kerajaan. Dia nggak anak-anak. Dia rela memberikan airnya itu untuk menyiram tanaman tersebut. Jadi disiramlah tanaman tersebut kayak gitu. Habis itu tanamannya sudah disiram dan dia berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat ya Tuhan sama tumbuh-tumbuhannya. Semoga tumbuh-tumbuhan ini bisa tetap hidup gitu dia bilang. Nah, akhirnya jalan lagi ya sampailah dia di suatu desa yang dekat dengan kerajaan itu. Dia melihat seorang nenek-nenek ya yang udah tua banget anak-anak. Nenek-nenek hanya berbekal tongkat untuk berdiri itu ya, dia pegang tongkat. Nenek-nenek udah tua banget dan tidak ada satu orang pun yang peduli sama nenek-nenek ini anak-anak. Padahal nenek-nenek ini dia kayak kelihatannya lapar banget. Akhirnya Yoga ingat dia, wih, kayaknya aku masih punya deh beberapa roti yang aku bawa di tas gitu dia bilang. Akhirnya, sebenarnya apa yang dia pakai persembahan kepada raja, dia hanya punya roti, punya buah-buahan, dan lain-lain itu, dia berikan kepada nenek-nenek itu anak-anak. Jadi, si Yoga ini awalnya ingin memberikan roti, terus memberikan buah, terus memberikan kayak minuman gitu kepada sang raja. Akhirnya karena dia kasihan melihat nenek-nenek ini tidak makan, dan nenek-nenek ini sakit, ya kelihatannya sakit seperti itu, dia akhirnya memberikan apa yang harusnya dia berikan kepada raja, dia berikan kepada nenek-nenek ini anak-anak. Jadi dia nggak jadi ngasih raja, dia memberikan semua makanannya kepada nenek-nenek ini. Nenek, ini nek, aku punya sedikit buah dan sedikit roti. Semoga buah dan roti ini bisa membuat nenek lebih sehat ya. Semoga nenek tidak sakit lagi, gitu dia bilang. Dan semoga nenek bisa semoga nenek bisa kondisinya lebih baik lagi ya. Saya cuma punya ini nenek gitu. Terus nenek itu bilang seperti ini. Hai anakku yang baik gitu dia bilang. Engkau sangat baik telah menolongku. Tak ada satu orang pun yang pernah menolongku seperti ini gitu dia bilang neneknya. Dan aku akan memberikan anugerahku kepadamu. Aku akan mendoakanmu agar engkau mendapatkan suatu keajaiban di dalam hidupmu. Dia bilang. Habis itu dia di-blessing sama nenek-nenek itu ya, di-blessing gini. Di-blessing sama nenek itu. Terus dia seperti ini. Terima kasih nenek atas anugerah dan doamu. Gitu dia bilang. Habis itu dia berjalan anak-anak. Dia berjalan sampai ke mau dekat-dekat kerajaan itu. Dia berpikir, ya Tuhan, semua makanan dan minuman dan semua persembahan yang aku berikan kepada raja, aku sudah berikan kepada orang-orang. Aku sudah berikan kepada nenek itu dan aku nggak tahu ya Tuhan, aku harus kasih apa kepada sang raja ya, gitu dia bilang. Dia bingung sekali anak-anak. Apakah aku bisa ya ikut sayembaranya? Apa aku malahan di sana dijadikan bahan tertawaan sama orang-orang gitu dia. Akhirnya dia punya ide. Dia cek lagi, yang terakhir Pak Guru lupa nih, yang terakhir ada seorang anak, ya yang terakhir dia melihat seorang anak, baru dia mikir, wih, saya punya uang nih. Dia punya masih beberapa keping emas itu, hanya itu yang dia masih punya, dan dia berpikir akan diberikan itu kepada rajanya, atau dia belikan sesuatu gitu. Akhirnya dia hanya punya mungkin, ya Pak Guru bilang 10.000 rupiah ya mungkin ya, karena waktu itu emasnya murah kayak gitu ya. Sekeping emas itu cuma 10.000 rupiah mungkin. Nah, akhirnya ada seorang anak kecil, ya, dia benar-benar kayak merengek gitu, kakak, gitu dia bilang. Aku minta tolong dong, punya uang nggak? Ibu aku sakit. Jadi ibu aku nggak punya uang buat berobat ini ibu aku gitu. Dia bilang anak kecil ini kita sebut namanya Suci. Ya, Suci ini dia minta sujud-sujud sampai sama si Yoga. Kakak, saya mohon sekali. Bisa nggak minta tolong saya dibeliin obat untuk ibu saya yang sedang sakit di rumah gitu dia bilang si Suci ini. Nah, sedangkan Suci ini dia minta-minta ke orang-orang yang lain itu pada ditendang dia Sucinya anak-anak ya. Ih, kamu anak miskin. Ih, kamu anak yang bau, kamu anak yang jelek, jangan kamu kesini gitu. Tapi si Yoga, dia tidak seperti itu anak-anak.
dia dengan penuh kasih, dia memeluk si suci itu dan dia bilang, oke, adikku, gitu dia bilang. Dia karena baik, dia menganggap seperti adik gitu ya. Dia karena dia sebatang kara, jadi dia nggak punya adik, nggak punya kakak. Dia kayak menganggap seperti adik sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Dia memberikan semua harta atau semua uang yang dia punya itu kepada si anak untuk dibelikan obat anak-anak. Karena ibunya sedang sakit. Dan lalu sang anak ini dia memegang satu permen anak-anak ya, permen coklat gitu. Dan dia bilang seperti ini, kakak, aku hanya punya permen untuk membalas kebaikanmu, gitu dia bilang. Habis itu dia dengan nangis, anak ini, terima kasih kakak, gitu dia bilang ya. Dia sedih banget. Dan dia bahagia juga karena ada seorang yang punya hati dengan penuh kasih yang membantunya yang membantu dia ya, sehingga dia bisa belikan ibunya obat dan ibunya bisa sembuh seperti itu ya. Akhirnya anak ini memberikan satu-satunya permen yang dia punya, dia berikan kepada Yoga ya. Habis itu Yoga terima dengan penuh cinta kasih dan dia bilang, ya Tuhan, aku udah nggak punya harta, aku nggak punya uang, aku nggak punya buah, aku nggak punya roti, aku nggak punya makanan yang saya berikan kepada sang raja. Lalu apa yang harus saya berikan kepada sang raja? Akhirnya dia menatap permen itu anak-anak. Oke, apakah aku harus memberikan permen ini kepada sang raja? Apakah ini tidak sebuah penghinaan gitu awalnya? Masa ngasih raja permennya akan lucu gitu ibaratnya. Tapi dia dengan percaya diri, dia datang ke kerajaan anak-anak. Terus dia datang ke kerajaan. Nah, dia lihat semua orang, ya, ada yang memberikan kayak gebogan itu. Anak-anak tahu nggak? Versi kalau di Bali ada gebogan, anak-anak tahu nggak? Tahu ya? Tahu. Gebogan yang buah-buah kasusun itu. Ya, ada yang memberikan gebogan. Ada yang memberikan satu keranjang buah-buahan yang wow, luar biasa. Ada yang memberikan sang raja alat musik yang unik. Ada yang memberikan sang raja emas, ukiran yang luar biasa. Pokoknya semua serba mewah ya. Dan akhirnya ketika gantian si Yoga memberikan persembahan kepada raja, dia bilang seperti ini. Wahai raja, aku adalah anak yang miskin. Aku nggak punya harta, saya nggak punya banyak persembahan yang saya bisa berikan. Saya hanya punya sebiji permen, sang raja, gitu dia bilang. Akhirnya dia berikan permen ini kepada sang raja. Dan raja pun menerima dengan sangat baik. Dan akhirnya dia ditertawakan anak-anak sama seisi kerajaan. Ditertawakan dia. Dasar kau anak miskin, Yoga, masa raja kau kasih permen sih gitu. Dasar kau anak miskin, keluar saja kau tidak akan memenangkan sayembara ini, gitu dia bilang. Oh, semua seisi kerajaan mentertawakan dia. Dia bilang, dasar anak miskin. Ngasa raja kamu kasih permen? Dasar anak bodoh, gitu dia bilang. Banyak orang yang bilang dia kayak gitu. Tetapi ada satu prajurit kerajaan yang membisikkan sang raja, hai raja, anak inilah yang telah membantu rakyat, anak inilah yang telah membantu nenek-nenek yang miskin itu, habis itu membantu anak kecil, banyak dia membantu orang, bahkan dia membantu seekor anjing dan sebuah pohon dia bantu juga. Akhirnya dibisikkan itu oleh mata-mata sang raja. Dan akhirnya raja itu berpikir, artinya anak inilah orang yang harus aku pilih gitu. Nah, tiba akhirnya saat pengundian atau saat pembacaan pemenang sayembara, ya, akhirnya orang-orang yang kaya yang memberikan banyak hal itu, dia udah pede nih anak-anak. Wih, pasti aku yang menang. Hahaha, ini adalah sayembara yang gampang. Aku punya harta yang banyak. Aku bisa memberikan banyak harta kepada orang, tetapi dalam hatinya dia penuh dengan ego dan kesombongan, ya. Terus orang yang lain juga bilang, hahaha, aku punya dengan kesenian. Aku bisa memberikan raja banyak hal-hal yang seni, hal-hal yang unik. Aku pasti menang dalam ini. Tapi punya kesombongan dalam hatinya dan ego, kayak gitu ya. Nah, berbeda dengan si Yoga, dia hanya berpikir, dia bilang kayak gini kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak akan meminta apapun dari sang raja. Saya ikhlas memberikan sang raja sebagai persembahan. Semoga itu persembahan terbaik yang bisa saya berikan kepada sang raja. Gitu dia bilang. Akhirnya tiba pengumuman. Nah, sang raja pun bilang, baik, saya akan umumkan. Ya, yang berhak menjadi menteri saya adalah gitu.
Akhirnya yang dibilang adalah jatuh kepada itu yoga gitu. Lalu sesi kerajaan kayak kayak gitu, kayak wow, kok bisa si yoga yang jadi juara kayak gitu. Abis itu orang-orang pada ribut, wah, pada demo gitu ya. Dia bilang, "Wih, raja, kamu curang, raja. Aku memberikan satu truk gitu ya, satu truk buah gitu ibaratnya. Masa si yoga yang beriin satu permen aja bisa jadi juara gitu," dia bilang. "Wih, aku juga memberikan banyak sapi kepada raja. Kenapa dia bisa jadi juara?" Akhirnya banyak orang shock gitu. Kenapa yoga bisa menjadi sang juara? Akhirnya sang raja menjelaskan, "Aku tidak mencari seberapa banyak orang memberikan aku persembahan. Yang aku cari adalah seberapa ikhlas dan seberapa bermanfaat orang itu memberikan persembahan kepada aku." Akhirnya, semua penduduk kerajaan diberitahukan oleh sang raja, yoga telah membantu seekor anjing yang kelaparan, yoga telah membantu sebuah pohonan yang sudah kering, yoga sudah membantu anak kecil yang ibunya sedang sakit, dan yoga juga sudah pernah membantu seorang nenek-nenek yang sakit, ya, yang nenek-nenek yang tidak bisa makan. Dan dari keempat ini, tidak ada satu orang pun yang pernah membantu nenek-nenek dan anak kecil tersebut. Hanya yoga yang melakukan hal tersebut. Makanya kenapa aku memilih dia sebagai menteri sosialku, gitu dia bilang sang raja. Dan akhirnya semua dalam kerajaan itu semua menunduk, merasa malu anak-anak. Mereka semua minta maaf sama yoga. "Yoga, maafkan kami telah sombong dan kami telah ego, yoga. Engkau adalah orang yang terbaik di sini," gitu. Nah, akhirnya setelah itu dia diangkat menjadi seorang menteri. Nah, akhirnya apa yang didoakan sama nenek-nenek tadi, kan dia bilang, "Saya doakan dalam hidupmu mendapatkan keajaiban." Nah, inilah keajaibannya anak-anak ya. Jadi seorang yoga yang hanya memberikan satu permen anak-anak, satu permen coklat yang harganya mungkin cuma 500 rupiah mungkin, tetapi dia bisa menjadi menteri karena 500 rupiah tersebut, karena sebiji permen tadi anak-anak ya. Nah, jadi segitu aja dulu cerita dari Pak Guru ya. Jadi Pak Guru sedikit kasih kesimpulannya adalah kenapa sih yoga itu bisa menjadi menteri. Nah, ada yang nanya, "Pak Guru, menteri itu apa?" Gini anak-anak, kita kan ada menteri pendidikan, ada menteri kesehatan, menteri sosial. Jadi ada presiden, ada menteri ya. Menteri ini kayak di bawahnya presiden yang menjalankan tugasnya Bapak Presiden. Seperti itu ya. Jadi sama di kerajaan ini raja, terus ada menteri-menterinya gitu. Ada menteri kesehatan, sosial, menteri kebudayaan dan lain-lain seperti itu ya. Jadi kenapa dia bisa menjadi seorang menteri? Karena yoga memiliki cinta kasih untuk membantu sesama. Dan dia tidak pernah memiliki rasa sombong dan ego di dalam hatinya ya. Jadi yoga selalu rendah hati, selalu ingin membantu, dan ingat anak-anak ya, sekecil apapun bantuan yang anak-anak berikan ya, kalau anak-anak melakukannya dengan ikhlas dan tulus dengan penuh cinta kasih, itulah persembahan terbaik yang anak-anak berikan kepada Tuhan anak-anak. Ya. Daripada anak-anak misalkan, Pak Guru tahu banyak anak-anak yang sudah mampu ya. Misalnya anak-anak banyak punya uang, tiba-tiba anak memberikan banyak uang, tetapi anak-anak masih ada rasa sombong di dalam hati. Tetapi anak-anak masih ada rasa pamrih atau rasa ego di dalam hati. Itu sama dengan kalau di mata Tuhan tuh nothing anak-anak ya. Mungkin anak-anak dapat pahala, tapi mungkin anak-anak memberikan misalkan banyak, tapi pahalanya sedikit. Karena apa? Karena ada ego di dalam hati ya, ada rasa pamrih di dalam hati. Berbeda misalkan anak-anak, meskipun anak-anak hanya punya sehelai mawar, maksudnya seutas mawar, apa istilahnya, setangkai mawar, pada saat hari Valentine, misalkan anak-anak berikan kepada orang tua anak-anak, ibu atau bapak anak-anak, dengan rasa tulus bakti anak-anak kepada mereka, itu akan jauh sangat lebih baik daripada anak-anak memberikan segudang buah, segudang harta benda kepada orang tua anak-anak kalau anak-anak masih dilandasi rasa yang pamrih atau ego seperti itu ya. Ya jadi seperti itu aja cerita dari Pak Guru. Pada intinya adalah ketika kita berbagi harusnya dengan rasa tulus ikhlas ya. Jadi kita bisa tiru yoga
yang selalu membantu semua makhluk tanpa rasa pamrih dan dengan tulus ikhlas. Ya, itu aja cerita dari Pak Guru Eri. Sekarang Pak Guru Eri mau mungkin anak yang pemberani untuk memberikan nilai-nilai baik dari cerita tadi. Silakan Pak Guru mau, kalau bisa 5 deh. Nah, 5 anak yang berani. Ya mungkin Pak Guru kembalikan dulu kepada host ya. Jadi nanti hostnya akan memilih dan menentukan berapa anak yang boleh bertanya mungkin atau memberikan saran atau seperti apa. Ya baik, terima kasih anak-anak, terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya kembalikan ke host, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guru Eri. Ceritanya luar biasa sekali ya. Bagaimana anak-anak? Senang mendengar cerita Pak Guru Eri? Senang sekali. Senang sekali. Senang sekali. Nah, coba di-unmute dulu, di-mute dulu ya semua, di-mute. Baiklah, jadi selanjutnya Bu Guru akan memilih 5 orang yang berani nilai baik ataupun menyampaikan pertanyaan tentang cerita Pak Guru Eri tadi. Oke, Bu. Untuk yang ingin menyampaikan nilai baik dari cerita tadi. Harus berbagi makanan. Harus saling. Tidak boleh pamrih. Pilih, baru anak-anak jawab. Bu Guru. Tangan teman-teman, jangan buka suara. Yang lain tolong di mute dulu ya, semuanya mute. Nanti Bu Guru pilih dulu siapa yang menjawab. Baru nanti anak-anak unmute ya, yang mendapat giliran menjawab. Bu Guru, persilakan Ojas. Silakan Ojas. Tidak boleh sombong, Bu Guru. Oke, tidak boleh sombong. Ya, bagus sekali Ojas. Ada lagi? Bena. Silakan Bena. Harus saling membantu dengan makhluk hidup. Iya, bagus sekali Bena. Harus saling membantu makhluk hidup atau membantu sesama ya. Joti Santi, kelas 5. Saya, Bu. Saya, Bu. Sabar ya. Ikhlas daripada menghitung seberapa banyak atau seberapa dikit barang yang kita berikan. Kenapa Joti? Bisa diulang? Masih putus-putus. Yang lain, tolong di-mute dulu ya suaranya. Berikan kesempatan kepada kakak kelas 5-nya. Joti Santi, silakan bisa diulangi. Lebih baik kita memberi dengan ikhlas daripada menghitung seberapa banyak atau seberapa dikit barang yang kita berikan. Oh iya, bagus sekali Joti. Kita lebih baik. Bu Guru. Ya. Ya. Lanjut Bu Guru, ini ada yang angkat tangan dari tadi loh. Gung D sama Gung In ya, ntar ya Bu Guru. Dari tadi dia mereka angkat tangan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Guru Eri. Baik. Tadi jawaban dari Joti Santi bagus sekali ya. Lebih baik kita memberikan dengan ikhlas walaupun sedikit daripada kita memberikan banyak tapi dengan pamrih ya. Selanjutnya siapa? Gong De ya? Gong De sama Gung In ya, berdua tuh ya. Silakan ya. Silakan. Dari tadi angkat tangan. Harus berbagi dan tidak boleh pamrih. Harus berbagi, tidak boleh pamrih ya. Bagus sekali Gong De dan Gong In, kompak sekali ya. Terima kasih. Berapa ya tadi? Oke. Indra Triguna Bu, mereka angkat tangan dari tadi Bu juga Bu. Oke. Yang terakhir ya, yang kelima Triguna. Silakan Triguna. Bu Guru,
Indra yang pengen jawab. Oh, Indra ya, Indra. Silakan Indra. Oke, dari cerita yang tadi, Indra mendapatkan, marilah untuk kita selalu berbuat baik. Karena saat kita berbuat baik, kebaikan itu akan seperti cermin. Sehingga saat kita berdiri di depan cermin, bayangan kita kan pasti terpantul kepada kita. Seperti saat kita membuat kebaikan, kebaikan itu akan terpantul kembali kepada kita. Wah, bagus sekali. Wow. Indra. Wow. Tangan dulu ya buat Indra. Bagaimana Pak Guru Eri jawaban dari Indra? Wih, ini jawaban yang the best answer ya. Jadi Indra keren banget jawabannya, dan ini Pak Guru juga baru tahu loh. Pak Guru kan mungkin sebelumnya belajar tentang ya kebaikan dan lain-lain. Pak Guru baru tumben nih dengar Indra bilang bahwa kebaikan itu seperti cermin. Wah, itu luar biasa ya. Kejahatan pun juga ya kan gitu Indra ya. Misalkan kalau kita berbuat jahat atau berbuat yang tidak baik atau melawan orang tua atau apa, otomatis anak-anak percaya nggak percaya bakalan mantul sendiri ke kita. Ya kan? Ya. Begitu juga kalau kita berbuat baik, udah pasti perbuatan baik itu akan kembali kepada kita. Kita berbuat baik itu untuk diri sendiri sebenarnya anak-anak, bukan untuk orang lain. Ya, ketika anak-anak membantu dan berbuat baik, itu semua untuk diri kita sebenarnya ya. Baik, pokoknya terima kasih buat Indra, keren banget jawabannya, dan anak-anak yang lain juga sudah mantap jawabannya ya. Indra juga terima kasih spesial jawabannya udah mantap banget dan penuh filosofi. Wih, keren, thank you. Baik, terima kasih Pak Guru Eri. Kalau ini Sinsin, bisa ambil sikap duduk yang baik ya. Terima kasih, Sinsin. Nah, jadi itu tadi ya jawaban yang sangat luar biasa dari anak-anak semua. Jadi tadi sudah ada 5 orang yang menyampaikan nilai-nilai baik dari cerita yang disampaikan oleh Pak Guru Eri. Mungkin itu cukup dulu ya. Dan sekarang akan dilanjutkan oleh Pak Guru Yogi. Pak Guru Yogi akan mengajak anak-anak bernyanyi. Silakan Pak Guru Yogi. Halo anak-anak. Halo. Halo. Halo Pak Guru. Halo Pak Guru. Bagaimana kabar kalian? Halo Pak Guru Yogi. Masih semangat mengikuti PMK hari ini? Semangat. Semangat ya. Ini ya. Anak-anak sudah sarapan semuanya di rumah? Sudah. Ya. Jangan lupa sarapan ya. Nah, untuk sesi kali ini Pak Guru akan mengisinya dengan sebuah nyanyian ya. Karena yang mengisinya Pak Guru Yogi, jadi lagunya berbahasa Inggris. Oke, ya. Lagunya solo aja ya. Tidak banyak-banyak, ada sekitar 4 ya. Pak Guru akan share lewat slide. Ini pakai gini. Ini. Dengan anak bisa melihat slide yang Pak Guru berikan. Bisa Pak Guru dengan jelas. Nah, kalian, nah di sini judul lagunya itu namanya Bingo. Mungkin anak sudah pernah menyanyikan lagu ini atau mungkin Pak Guru Kaira belum pernah. pernah. Nanti ya Pak Guru ada menambahkan sedikit ya, di sini ada kekurangan. Oke, mungkin dari sebagian anak sudah mendapatkan lagu ini, pernah mendengarnya. Sudah ada yang pernah menyanyikan ya, siapa itu? Sudah. Sudah ya. Nanti bagi yang sudah pernah menyanyikannya, bantu adik-adiknya ya
yang berwenang. B-I-N-D-O, the bingo, what the name of? Baik anak-anak, bisa ini apa namanya mendengar Pak Guru sebentar ya. Jadi di sini Pak Guru akan menyanyikannya terlebih dahulu. Nanti anak-anak yang mengikuti ya. Nah di sini tidak hanya bernyanyi, nanti kita juga ada apa sedikit di lagunya ini ada sedikit permainan atau apa namanya meningkatkan konsentrasi anak-anak ya. Jadi lagu ini nanti kita akan belajar berkonsentrasi juga ya. Jadi anak-anak tolong dengar Pak Guru ya. Jadi Pak Guru akan nyanyikan lagunya. Baik, dengar Pak Guru ya. Bingo. Lagunya seperti ini ya. There was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O. Itu ya. Nah nanti untuk lirik yang kedua huruf B-nya ini diganti dengan tepuk tangan ya, misalnya seperti ini ya. Nah clap ini artinya tepuk tangan seperti itu. Sebenarnya seperti ini ya Pak Guru contohkan. There was a farmer had a dog and it was his name. Oh, I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O-N-B. Nah, untuk lirik yang ketiga, nanti huruf B sama I-nya yang ditepuk. Seterusnya sampai kata bingonya ini hilang dia, diganti dengan tepuk tangan. Baik. Sudah mengerti anak-anak? Sudah mengerti? Baik, kalau sudah mengerti, kita nyanyi sama-sama ya. Baik, anak-anak sudah siap untuk bernyanyi bersama? Sudah? Sudah. Baik, Pak Guru hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. There was a farmer. Bingo was his name. Oh, Bingo. Bingo was his Bingo name. as the name of Bingo was his name. Bingo was his name. Oh, G-O, Yang keempat, menyisakan huruf O-nya saja ya. There was a farmer had a dog and Nah, yang terakhir, kata bingonya semuanya dirubah menjadi tepuk tangan ya. Nah, clap-clap ini Guru, Pak Guru. Guru Yogi. Pak Guru Yogi, kayaknya anak-anak perlu di mute deh. Jadi anak-anak biarin dia nyanyinya dari rumah, di mute aja. Nanti Pak Guru Yogi aja yang biar kedengaran suaranya gitu, kayaknya lebih baik. Coba. Nah, itu ya. Baik anak-anak. Ya kalau semuanya mute, nggak mute, soalnya mau keladukan loh. Ya. Baik anak-anak, tolong di mute kan ya semua. Gimana caranya semua? Anak-anak ikut nyanyi ya, dari rumah ikut juga nyanyi ya. Cuman nanti yang akan kedengaran di Zoom itu suaranya Pak Guru Yogi aja ya. Oke, anak-anak Pak Guru juga ikut nih nyanyi ya, oke? Ada suara.
Baik anak-anak, tolong dari Zoom-nya anak masing-masing, tolong di-mute-kan dulu ya. Pak Guru akan menyanyikannya sekali lagi. Sekali lagi ya. Pak Guru itu kok yang lirik akhirnya yang sebelum name itu kan harusnya si his, Pak. Kok Ya. langsung was name, Pak? Ya, tadi kegak ini ya, kelupaan Pak Gurunya ya. Harusnya si his ya. Sama nanti sama lirik yang pertama ya. Pak Guru ulang ya. Oke. Pak Guru ulang ya. 1, 2, 3. There was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O. Was his name. Oh. Untuk kata yang terakhir di sini si his ya. There was a farmer had a dog and Bingo was his name. I-N-G-O, 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 and Bingo. There was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh, N-G-O, 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 and Bingo was his name. Oh, there was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh, G-O, 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 and Bingo was his name. Oh, there was a farmer had a dog. Bingo was his name. Oh, 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 and Bingo was his name. Oh, yang terakhir semuanya diganti dengan tepuk tangan ya. There was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh. And Bingo was his name. Oh, oke, baik anak-anak, itulah tadi nyanyian. Nah, untuk sekarang Pak Guru ingin salah satu siswa menyanyikan lagunya. Baik, sebelum Pak Guru tunjuk, di sini ada mau jadi sukarelawan. Mau menyanyikannya? Yuk, siapa yang mau? Sukarelawan sebelum Pak Guru tunjuk. Ada yang mau? Pak Guru. Pak Guru katanya. Siapa? Bagus katanya Pak Guru. Ya, baik Pak Guru, mulai dari Teja dulu yang pertama. Ya, karena Teja yang mengangkat pertama. Baik, Teja, coba nyanyikan lagu Bingonya ya. Ya. There was a farmer had a dog and Bingo was his. Oh. B-I-N-G-O, 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 and Bingo was a name. Oh. Oke, terima kasih Teja sudah menyanyikan lagu Bingonya dengan baik ya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Teja. Ada yang lagi mau menyanyikannya? Siapa lagi? Bagus katanya Pak Guru mau nyanyi. Baik, bagus. Tanya Pak Guru. Baik, bagus. Silakan bagus. Oke, dengarkan aba-aba dari Pak Guru dulu ya. Baru itu yang ketiga, nanti baru bagus nyanyi ya. 1, 2, 3, ya. What the farmer had a dog, the Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, 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 the Bingo was his name. Oh. Oke, terima kasih bagus sudah menyanyikan lagunya dengan sangat baik ya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk bagus. Ada lagi yang mau bernyanyi? Yang terakhir ya. 1 orang lagi. Ya, Pak. Ya, saya. Pak. Ya. Siapa? Ya, Sirila. Sirila. Saya, Pak. Baik, Sirila, silakan menyanyikan lagunya ya. Halo Sirila. Mana Sirila? Baik, Sirila, dengarkan aba-aba Pak Guru ya. Dalam hitungan ketiga, Sirila yang menyanyi ya.
1, 2, 3, mulai. There was a farm and had a bingo was named B-I-N-G-O and bingo. Bingo was his name. Oh, oke. Terima kasih Cirila sudah menyanyikan lagunya dengan baik. Nah, itu tadi lagu tentang bingo. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya sama anak-anak. Siapa yang tahu arti dari lagu ini? Nah, ini kan lagunya berbahasa Inggris ya. Siapa yang tahu artinya dalam bahasa Indonesia? Yang tahu? Tahu. Baik, Tapi saya tulis di chat box. dari kalimat yang pertama, there was a farmer had a dog. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Ada petani punya anjing. Tidak. Ada keluarga yang baru beli anjing, terus dinamain bingo. Itu dah. Keluarga apa petani? Petani. Keluarga. Iya. There was a farmer had a dog. Petani Pak Guru. Seorang petani. Petani. Ya. Oke, selanjutnya yang kalimat yang kedua. And bingo was his name. Siapa yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya dalam bahasa Indonesia? Itu adalah namanya. Baik, Pak Guru tunjuk ya. Pak Guru ingin siapa ya? Sita ya, Sita aja deh. Halo Sita. Halo. Baik, nah kita bisa menerjemahkan maksud dari kalimat yang nomor 2. And bingo was his name. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Dan bingo namanya Dan bingo adalah namanya Jadi O-nya ini seperti nama panggilannya. Baik anak-anak, terima kasih ya sudah menyanyikan lagunya dengan baik. Nah, dari lagunya ini anak-anak bisa mengambil nilai-nilai kehidupannya tidak? Mungkin siapa yang mau memberikan pendapat, memberikan nilai-nilai dari lagu ini? Lagunya bercerita tentang seorang petani yang memiliki seekor anjing. Ya. Nah, kalau kita memiliki seekor anjing, apa yang harus kita lakukan biasanya? Merawatnya, memandikannya ya. Jadi nilai yang bisa kita ambil dari lagu ini adalah kita harus menyayangi binatang ya. Ya, baik itu binatang peliharaan, anjing, kucing, burung ataupun binatang ya. Misalnya hewan yang tidak kalian pelihara seperti itu. Baik, sudah mengerti? Sudah Pak Guru mengerti. Baik, terima kasih. Anak-anak sudah mengikuti dan bernyanyi bersama Pak Guru. Nah, untuk acara selanjutnya. Baik, untuk acara selanjutnya, Pak Guru kembalikan kepada Bu Guru Titanya ya. Jadi terima kasih anak-anak. Halo semuanya, kembali lagi bersama Bu Guru Tita.
Tadi sudah seru sekali ya bernyanyi bersama Pak Guru Yogi menyanyikan lagu Bingo. Nah sekarang silahkan Bu Guru akan share link absen di chat. Mohon anak-anak absen ya. Iya, Ibu Guru. Ya, tunggu ya, Bu Guru akan share sekarang. Nah, sudah Bu Guru kirimkan di chat link absennya. Mohon di semua absen terlebih dahulu. Saya tak mengerti. Sudah? Bu Guru kok nggak ada di chat, Nak. Di di chat. chat yang mana, Bu? Coba buka chat room-nya. Kolom chatnya coba dibuka dulu. Oh. Bapak chat terus. Bisa? Untuk kelas sudah. 1, kelas 2, kelas 3 bisa minta tolong sama orang tua atau kakaknya ya. Tolong ini chatnya di mana? Bisa dibuka? Bisa. Nah, ya silahkan absen dulu ya. Nah, sambil absen, oke. Jadi Bu Guru akan tunggu sampai anak-anak selesai absen sebelum kita akhiri pertemuan Zoom pada hari ini. Saya sudah, Bu Guru. Nah, ya. Terima kasih untuk yang sudah absen. Saya sudah juga, Bu. Terima kasih. Saya juga sudah, Bu Guru. Baik, terima kasih. Ada yang belum? Saya sudah, Bu Guru. Ya, yang sudah, terima kasih banyak. Saya sudah, Bu Guru. Ya. Bu Guru. Ada yang belum? Ya. Saya sudah, Bu Guru. Sudah Ismara sudah? Belum. Belum. Sudah Ismara belum. Kenapa belum? Belum bisa dibuka? Belum. Bu Guru, saya belum bisa dibuka. Kita buka chat room-nya atau belum chat. dibuka Bu Guru. Kenapa? Sudah, Bu Guru. Saya belum bisa Saya dibuka. sudah absen, Bu Guru, sama Bagus. Bu Guru kirim linknya sekali lagi ya. Karena yang tadi Saya sudah, Bu Guru. Bu Guru, saya belum. Ojas belum. Saya sudah. Belum. Boleh minta tolong ke orang tuanya atau kakaknya ya. Sudah. Bu Guru. Ya Dimas. Dimas sudah, Bu Guru. Dimas sudah ya. Terima kasih Dimas. Guru, saya sudah. Sama-sama. Sudah. Bojok. Ada yang belum lagi? Umana Hari. Siapa tuh? Di rumah. Belum Bu Guru. Oh ngeraih suara belum juga. Tinggal diklik aja link yang Bu Guru kirim karena nanti diisi sana ada nama. Nanti langsung masuk Chrome habis.
Guru. Ya. Kakak saya nggak bisa. Ojas nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Apa kendalanya, Ojas? Linknya udah dikirim nih, Bu Guru. Ya, sudah Bu Guru kirimkan linknya. Coba buka chat room-nya atau kolom chatnya. Bisa? Yota sudah. Ya sudah, Bu Guru. Mulai suara juga sudah. Ojas bagaimana? Sudah? Bu Guru. Apa Bu Guru? Ojas sudah bisa akses? Saya belum, Bu Guru. Siapa belum? Oh, Ngurah. Saya sudah, Bu Guru. Belum? Saya sudah, Bu Guru. Ya, yang sudah terima kasih ya. Yang belum silakan minta tolong sama orang tua ataupun kakaknya di rumah ya. Saya sudah, Pak Guru. Sudah, terima kasih banyak. Iya, Bu. Masih ada kendala? Masih ada yang belum bisa akses? Bu Guru. Ya. Saya sudah bisa. Oh, Gongde sudah. Ya. Saya belum, Bu Guru. Saya Murah hari belum ya? Saya sudah. Sudah. Ya, yang sudah terima kasih ya. Bu Guru tanyakan yang untuk yang belum. Sebelum kita akhiri. Saya sudah. Sudah. Saya sudah, Bu Guru. Baiklah, sudah. Sudah. Hari belum. Oh, Murah hari belum. Murah hari sudah ketemu linknya? Ibu Guru sudah di absen. Oh, sudah. Ojas sudah. Ya, terima kasih Ojas. Murah hari bagaimana? Belum ada, Bu Guru. Belum ada. Oke, Bu Guru kirimkan sekali lagi linknya ya. Silakan dibuka kolom chatnya, kolom komentar. Murah hari ada. Minta tolong sama orang tua ya, Murah hari. Sudah masuk lagi nih. Sudah bisa? Ada yang belum? Ibu Guru kok nggak bisa? Nggak bisa apa, Ojas? Sudah? Sudah, Ibu Guru. Oh, sudah ya. Sudah? Murah hari bagaimana? Sudah? Ya. Baik, jika sudah, tadi kegiatan PNK sudah kita lalui bersama. Tadi kita mulai dengan doa, kemudian duduk hening, kemudian menyimak cerita dari Pak Guru Eri ya, yang sangat bagus sekali ceritanya. Dan yang terakhir tadi sudah bernyanyi bersama Pak Guru Yogi. Nah, itu artinya kegiatan PNK kita hari ini sudah selesai, sudah ada di ujung acara. Nah, sekarang akan kita akhiri. Silakan anak-anak ambil sikap duduk yang baik.
Yang masih bawa makanan ditaruh dulu ya makanannya. Terima kasih. Sudah, Bu Guru. Sudah. Bu Guru, saya belum absen. Siapa yang belum absen lagi? Siapa yang belum absen lagi? Cepet kayak aduh lapar ini perutku. Sudah lapar ya? Saya belum absen, Bu Guru. Lagi absen. Lagi absen. Iya. Sudah ketemu linknya sayang? Di kolom komentar ya nak linknya. Kolom komentar. Bu Guru, Sintin lapar. Hari Bu. Sehari sudah. Rinca udah. Bagaimana sudah Rinca? Sudah, Bu Guru. Sudah ya. Baiklah, ada lagi yang belum? Sudah semua? Sudah ya? Ya. Baik, terima kasih sudah mengikuti kegiatan PNK hari ini dengan baik. Sekarang silakan ambil sikap duduk yang baik. Ambil sikap duduk berdoa. Kita akan akhiri. Bu Guru, habis sama waktu mau ngencing. Kenapa? Mau ngencing. Mau kencing, ya silahkan. Ya kencing dulu nak ya. Ya. Ambil sikap berdoa. Tidak. Dimas, ambil sikap duduk yang baik Dimas. Sikap berdoa. Ya. Kita akan akhiri kegiatan PNK hari ini dengan Santi Mantra. Parama Santi. Om Santi Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Guru. Sampai jumpa kembali. Bu Guru. Gungde. Silakan makan dulu ya. Gungde, dadah semuanya, dadah semuanya. Gungde, kok rambutnya panjang gitu, Gungde? Di Zoom berikutnya. Bye-bye. Dadah. Pandemi. Dadah semua. Dadah semuanya. Semuanya. Gungdi rambutnya kok Ya Pak. rambutnya kayak gini ya. Keren ya, biar sama gitu ya. Iya, ibunya nyekorin. Keren ya. Kok nggak dipotong, Gungdi? Masih pandemi Pak Guru. Iya, boleh. Ya, keren ya. Yang penting jaga kesehatan ya, Gungdi ya. Pak Guru, kita akhiri ya. Quran semuanya. Sampai jumpa lagi. Dadah semua. Dadah. Dadah.